Pernahkah kamu merasa kesulitan memahami sesuatu karena terlalu banyak teori tanpa arah? Atau mungkin kamu belajar sesuatu hanya dengan menghafal tanpa benar-benar mengerti? Jika iya, mungkin yang kamu butuhkan bukan lebih banyak informasi, tetapi cara berpikir yang lebih logis. Banyak orang mencoba belajar dengan cara yang salah, mengandalkan hafalan tanpa memahami konsep dasarnya, atau sekadar mengikuti arus tanpa mempertanyakan apakah metode yang mereka gunakan benar-benar efektif. Jika kamu ingin menguasai ilmu dengan lebih cepat dan mendalam, maka kamu harus belajar menggunakan logika dalam setiap proses pembelajaran. Salah satu kesalahan terbesar dalam belajar adalah menerima informasi begitu saja tanpa mempertanyakan kebenarannya. Padahal, setiap ilmu memiliki dasar logis yang bisa dianalisis. Misalnya, dalam matematika, alih-alih menghafal rumus, kamu bisa mencoba memahami bagaimana rumus itu terbentuk. Dalam sejarah, alih-alih sekadar mengingat tanggal dan peristiwa, kamu bisa mencoba mencari tahu sebab akibat dari suatu kejadian. Dengan pendekatan ini, kamu akan lebih mudah mengingat informasi karena kamu benar-benar memahami strukturnya, bukan sekadar menghafalnya. Cara lain untuk belajar dengan logika adalah dengan selalu mencari hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Ilmu tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam pola yang lebih besar. Misalnya, jika kamu belajar ekonomi, kamu bisa menghubungkannya dengan psikologi untuk memahami bagaimana manusia membuat keputusan keuangan. Jika kamu belajar biologi, kamu bisa menghubungkannya dengan kimia untuk memahami bagaimana reaksi molekuler terjadi dalam tubuh. Semakin banyak hubungan yang kamu temukan, semakin kuat pemahamanmu terhadap suatu bidang ilmu. Salah satu alat berpikir logis yang paling efektif adalah berpikir dalam bentuk sebab dan akibat. Banyak orang gagal memahami sesuatu karena mereka hanya melihat permukaannya tanpa menggali lebih dalam. Jika kamu ingin memahami suatu konsep dengan lebih baik, cobalah tanyakan, apa penyebabnya? Apa dampaknya? Bagaimana jika situasinya diubah? Dengan cara ini, kamu bisa mengembangkan pola pikir yang lebih analitis dan tidak mudah terjebak dalam pemahaman yang dangkal. Belajar dengan logika juga berarti mempertanyakan asumsi yang selama ini diterima begitu saja. Misalnya, dalam dunia bisnis, banyak orang percaya bahwa bekerja lebih keras selalu menghasilkan lebih banyak uang. Namun, jika kita menganalisis secara logis, bekerja keras tanpa strategi yang tepat justru bisa menghabiskan waktu tanpa hasil maksimal. Contoh lainnya dalam ilmu kesehatan, banyak orang berpikir bahwa semua lemak itu buruk, padahal ada lemak sehat yang justru penting bagi tubuh. Dengan mempertanyakan asumsi-asumsi semacam ini, kamu bisa menemukan pemahaman yang lebih akurat dan tidak mudah tertipu oleh informasi yang menyesatkan. Salah satu teknik yang bisa kamu gunakan untuk belajar dengan logika adalah dengan membuat analogi. Otak manusia lebih mudah memahami sesuatu yang kompleks jika dihubungkan dengan sesuatu yang sudah dikenal. Misalnya, jika kamu belajar tentang listrik, kamu bisa menghubungkannya dengan aliran air, tegangan seperti tekanan air, arus seperti aliran air, dan hambatan seperti penyempitan pipa. Dengan membuat analogi seperti ini, konsep yang sulit akan menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Untuk benar-benar menguasai ilmu dengan logika, kamu juga perlu menerapkan konsep yang sudah dipelajari ke dalam kehidupan nyata. Banyak orang hanya belajar dalam teori tanpa pernah mencoba mengaplikasikannya, sehingga mereka cepat melupakan apa yang mereka pelajari. Jika kamu belajar tentang psikologi, cobalah mengamati perilaku orang di sekitarmu dan cari tahu apakah teori yang kamu pelajari sesuai dengan kenyataan. Jika kamu belajar bahasa asing, cobalah berbicara dengan penutur asli atau menulis sesuatu dalam bahasa tersebut. Semakin banyak kamu menerapkan apa yang sudah kamu pelajari, semakin kuat pemahamanmu. Salah satu musuh terbesar dalam belajar adalah bias kognitif, yaitu kecenderungan berpikir yang tidak rasional dan seringkali menyesatkan. Misalnya,
Efek Dunning-Kruger membuat seseorang yang baru belajar sesuatu merasa sudah sangat ahli, padahal pemahamannya masih dangkal. Efek konfirmasi membuat seseorang hanya mencari informasi yang mendukung keyakinannya tanpa mempertimbangkan sudut pandang lain. Jika kamu ingin belajar dengan logika, kamu harus selalu waspada terhadap bias ini dan berusaha melihat sesuatu secara objektif. Belajar dengan logika juga membutuhkan disiplin dalam mengelola informasi. Di era digital seperti sekarang, kita dibanjiri dengan informasi setiap hari, tetapi tidak semuanya bermanfaat atau benar. Oleh karena itu, kamu harus bisa menyaring informasi dan hanya mengambil yang relevan dan dapat dipercaya. Salah satu cara efektif untuk melakukannya adalah dengan memverifikasi sumber informasi sebelum mempercayainya dan membandingkan berbagai perspektif sebelum menarik kesimpulan. Pada akhirnya, belajar dengan logika bukan hanya soal memahami ilmu dengan lebih baik, tetapi juga membangun cara berpikir yang lebih kuat dan mandiri. Dengan berpikir logis, kamu tidak akan mudah tertipu oleh informasi yang salah, lebih cepat memahami konsep yang rumit, dan lebih mampu membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, mulai sekarang, berhentilah belajar hanya dengan menghafal atau mengikuti arus tanpa berpikir. Mulailah bertanya, menganalisis, dan menghubungkan setiap informasi dengan logika yang kuat. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan menjadi lebih pintar, tetapi juga lebih bijaksana dalam memahami dunia.